Kisah Abu Nawas kerjai pencuri. Abu Nawas memergoki seorang pencuri yang hendak masuk rumahnya. Setelah aksinya diketahui, pencuri itu mencobanya dengan cara lain. Pasalnya diketahui Abu Nawas adalah orang yang tidak mudah dikelabui. Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, pencuri itu sudah memikirkan strategi. Sesampainya di rumah targetnya, pencuri tersebut langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan mengucapkan salam. Pemilik rumah membuka pintunya dan menjawab salam. Ketika pintu dibuka, Abu Nawas bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Berbekal ide yang sudah dipersiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misinya ini berhasil, mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Dia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya menginap 1 malam. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai menantu Tuhannya, pria itu merasa berhak masuk ke rumah sang pujangga tersebut. "Lalu apa hubungannya diriku takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kamu menginap di rumahku?" ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu," ucap pria tersebut. "Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah Ta'ala?" tanya Abu Nawas yang mulai curiga. "Iya Abu Nawas," jawab pria tersebut. Kemudian Abu Nawas mengajak pria itu untuk masuk ke suatu tempat. Di dalam hati pria tersebut mengatakan misinya berhasil mengelabui Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas mengajaknya ke masjid dan mempersilakan pria itu tidur di dalamnya. Pencuri tersebut kaget dan bertanya, "Mengapa ia diajak ke tempat ini? Tadi kan kau bilang menantu Allah Ta'ala, dan masjid adalah rumah Allah. Jadi silakan menginap di rumah mertuamu," tandasnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas rela pura-pura buta demi rebut uangnya yang dicuri. Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Setelah mengikuti sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang kehidupan keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang dapat mendatangkan dosa. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra. Abu Nawas memerhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta itu. "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan," ujar Abu Nawas. Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja," ucap orang buta tersebut. "Oh, engkau juga buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini, orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan," jawab tunanetra tersebut. Abu Nawas pun memegang tongkatnya.
Begitu pula sebaliknya si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama orang buta. Kalau begitu, kita senasib, saudara. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama, ajak Abu Nawas. Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau pipis dan meminta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu dengan baik-baik. Sementara Abu Nawas pura-pura pipis, ia terus memerhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tidak bisa mencariku karena ia juga buta, pikir si buta tersenyum. Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar tidak ditemukan. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, malang benar nasib hamba. Tadi ditabrak orang, sekarang uang hamba dilarikan orang. Sial benar hamba. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya. Biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas. Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena, gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera beranjak mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya, ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kena lagi, kepalaku jadi benjol, ucap si buta memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Kemudian dia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka. Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku? Pikirnya lagi sampai berkerut keningnya. Si buta makin heran. Dia curiga. Tidak lama kemudian barulah si buta menyadari bahwa temannya itu Abu Nawas mempermainkannya. Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkanku, ambillah kembali pundi-pundimu ini, ujar si buta tersebut. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga bisa berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas mengalahkan perampok sampai bertobat. Abu Nawas mendengar ada ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Dia mempunyai puluhan anak buah yang juga sadis. Mereka semua kerap melakukan aksi di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari permukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaan perampok sadis itu, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tidak segan-segan membunuhnya. Suatu ketika Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan, yakni sebuah perhiasan emas. Namun ia ragu melakukannya.
sebab harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Tuan Hamid pun bingung dengan situasi yang dialami, sementara ia harus mengirim emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Dia lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, aku bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," ujar Tuan Hamid. "Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirim perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang menjadi tempat komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ucap Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid mengimbuhkan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid. Aku akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu, kau yang akan mengantar emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas. Aku justru berterima kasih. Kalau kau berhasil menjalankan tugas ini akan aku beri hadiah," kata Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang, maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawa. "Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu," pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk itu. "Kawan, bolehkah aku menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silakan taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian tiba-tiba komplotan perampok muncul mengadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tidak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok sadis itu. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan. "Alhamdulillah emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat kembali mendatangi gubuk tempat menitipkan emasnya. Setibanya di sana terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi juga berada di dalamnya. "Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat hendak pergi, ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hai Tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari pasti akan mudah ditangkap oleh mereka dan bisa-bisa dibunuh. Lebih baik aku datangi saja,"
Hanya kepada Allah, aku meminta perlindungan, ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, aku kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buah. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas yang pergi ke pasar untuk membeli buah apel. Suatu hari, Abu Nawas ingin membeli buah apel untuk dimakan bersama keluarganya. Ia pun pergi ke pasar dengan membawa uang yang cukup untuk membeli beberapa kilogram apel. Sesampainya di pasar, ia melihat banyak penjual buah yang menjajakan dagangannya dengan berbagai macam buah. Abu Nawas pun mencari-cari penjual apel yang paling murah dan berkualitas. Setelah berkeliling pasar, ia menemukan seorang penjual apel yang menawarkan harga yang sangat murah. Abu Nawas pun mendekati penjual tersebut dan bertanya, "Pak penjual, apakah apel-apel ini segar dan manis?" Penjual apel dengan bangga menjawab, "Tentu saja, Pak. Apel-apel ini baru saja saya petik dari kebun saya sendiri. Rasanya sangat manis dan segar, silakan coba sendiri." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan mencicipinya. Ternyata, apel itu sangat masam dan tidak enak. Abu Nawas merasa tertipu dan marah. Ia berkata dengan keras, "Pak penjual, apel ini sangat masam dan tidak enak. Anda berbohong kepada saya tidak mau membeli apel-apel ini." Penjual apel dengan tenang menjawab, "Maaf, Pak, mungkin Anda salah memilih apel. Apel-apel ini ada yang manis dan ada yang masam. Anda harus mencoba semua apel yang ada di sini untuk menemukan yang paling manis. Saya yakin Anda pasti akan menemukan apel yang sesuai dengan selera Anda." Abu Nawas pun terkejut mendengar jawaban penjual apel. Ia berkata dengan sinis, "Oh, begitu. Jadi, Anda mengharapkan saya untuk mencoba semua apel yang ada di sini. Apakah Anda tidak takut saya akan memakan semua apel Anda tanpa membayar?" Penjual apel dengan percaya diri menjawab, "Tidak, Pak. Saya tidak takut sama sekali. Karena saya tahu Anda tidak akan bisa memakan semua apel saya. Apel-apel ini sangat banyak dan besar. Anda pasti akan kenyang sebelum habis. Lagi pula, saya yakin Anda adalah orang yang jujur dan tidak akan menipu saya." Abu Nawas pun tersenyum licik. Ia berkata dengan tantangan, "Baiklah, Pak, saya terima tantangan Anda. Saya akan mencoba semua apel yang ada di sini. Jika saya bisa memakan semuanya, saya tidak akan membayar Anda. Tapi, jika saya tidak bisa, saya akan membayar Anda 2 kali lipat dari harga yang Anda tawarkan. Bagaimana?" Penjual apel pun setuju dengan syarat Abu Nawas. Ia berpikir, tidak mungkin ada orang yang bisa memakan semua apelnya. Ia pun berharap bisa mendapatkan uang 2 kali lipat dari Abu Nawas. Abu Nawas pun mulai mencoba apel-apel yang ada di sana. Ia memakan satu persatu apel dengan cepat dan rakus. Apel-apel itu ada yang manis, ada yang masam, ada yang busuk,
dan ada yang berulat. Tapi, Abu Nawas tidak peduli. Ia tetap memakan apel-apel itu tanpa membuang kulit atau bijinya. Penjual apel mulai khawatir melihat Abu Nawas yang terus memakan apel-apelnya. Ia berpikir, apakah Abu Nawas adalah manusia atau binatang? Bagaimana bisa ia memakan apel-apel yang begitu banyak dan tidak enak? Akhirnya, setelah beberapa lama, Abu Nawas berhasil memakan semua apel yang ada di sana. Tidak ada satupun apel yang tersisa. Abu Nawas pun bersendawa puas dan berkata dengan bangga, "Nah, Pak, saya sudah memakan semua apel Anda. Apakah Anda masih mau dibayar?" Penjual apel pun terkejut dan terdiam. Ia tidak bisa percaya bahwa Abu Nawas bisa memakan semua apelnya. Ia merasa rugi dan malu. Ia berkata dengan pasrah, "Tidak, Pak, Anda tidak perlu membayar saya. Anda sudah menang. Saya mengakui kekalahan saya." Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Ia berkata dengan mengejek, "Hahaha, Anda kira saya bodoh? Saya tahu dari awal bahwa apel-apel Anda tidak enak. Saya sengaja memakan semuanya agar Anda tidak bisa menjualnya lagi. Saya sudah membalas kebohongan Anda dengan cara yang lebih cerdik. Sekarang, Anda tidak punya apel lagi untuk dijual. Anda rugi besar, hahaha." Penjual apel pun menyesal dan menangis. Ia meratapi nasibnya yang sial. Ia berpikir, kenapa ia harus bertemu dengan Abu Nawas yang licik dan jahil? Ia berharap tidak pernah melihat Abu Nawas lagi. Abu Nawas pun pergi meninggalkan penjual apel dengan senang hati. Ia merasa puas telah mengelabui penjual apel yang tidak jujur. Ia pun kembali ke rumahnya dengan membawa buah apel yang ia simpan di sakunya. Ia berencana untuk membagikan buah apel itu kepada tetangga-tetangganya yang baik hati. Ia berpikir, mungkin ada di antara mereka yang bisa menemukan apel yang manis dan segar. Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik. Demikianlah kisah Abu Nawas yang pergi ke pasar untuk membeli buah apel. Semoga Anda terhibur dan mendapat pelajaran dari cerita